Oke, kita lanjut refactor ya sekarang teman-teman. Supaya mempermudah lah, biar nggak terlalu panjang videonya, kita mulai refactor dari front end dulu ya. Nah, di sini kemarin kita sempat udah review sedikit ya di bagian view-nya untuk halaman create index antara teacher dan subject itu mirip ya sebetulnya ya. Oke, jadi kita recap sedikit lagi bahwa sebetulnya mirip ya antara halaman create subject dan teacher. Jadi di sini kita bakal coba bikin sejenis komponen sederhana lah ya. Jadi kita nggak bikin tambah data mata pelajaran ini dan lain sebagainya secara berulang kali gitu. Yang mirip-miripnya bisa kita jadiin komponen gitu. Dan komponen itu bisa dipakai berulang kali di fitur yang sejenis kayak subject dan teacher ini ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kode dan juga supaya kita nggak nulis kode secara berulang kali yang sama gitu ya, atau yang mirip lah. Nah, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita mulai dari subject ya, supaya nggak bingung. Ini aku tutup dulu. Oke, di sini ada halaman create subject. Kalau kita lihat di sini, ini satu termasuk yang berulang kali ya, atau yang seharusnya kita jadikan sebuah komponen ya, termasuk formnya juga. Jadi dari div ini sampai form nanti kita akan jadikan komponen. Lalu kemudian di bagian bawahnya juga ada ya tombol kembali sama tombol simpan. Ini kan juga pasti ada terus ya di semua halaman create master data gitu kan. Jadi ini juga bakal kita jadiin sebuah komponen. Jadi kurang lebih tujuan kita seperti itu ya untuk saat ini. Jadi yang pertama adalah di folder view kita bikin folder namanya komponen. Terus di folder komponen kita bikin folder lagi namanya master data. Jadi kita bikin sebuah komponen khusus untuk modul yang berkaitan tentang master data ya. Jadi segala macam komponen master data nanti akan dimasukkan di sini atau dibuat di sini ya. Terus bikin lagi file, kita mulai dari halaman create kan. Itu berarti kita namakan komponen ini dengan form karena halaman create itu isinya form ya. Jadi kita pakai form di sini. Kita bikin di sini dari headernya dulu deh ya. Form create header.php. Tetap ya ekstensinya PHP ya karena kita bakal masukin tag PHP di sini. Terus karena ini kan kita mulai dari header ya. Itu berarti yang kita pindahin itu atau yang kita jadikan sebuah komponen dari baris ketiga sampai baris ke-11 ya. Ini di copy dulu, jangan langsung di-cut ya. Taruh di form create header yang udah kita buat tadi. Ini rapihin sedikit. Nah, jadi konsepnya sama kayak ini ya, header yang ada di base ini ya. Jadi supaya kita nggak nulis berulang kali, kita pecah, sebut saja jadi komponen lah ya. Nah, terus masih satu hal lagi ya. Kan yang berbeda itu hanya bagian field-nya ya. Jadi field-nya kita biarin, nggak perlu kita jadiin komponen karena dia selalu berubah-ubah. Kemudian yang kita ambil selanjutnya adalah tombol kembali dan tombol simpan ya. Karena ini sifatnya bakal pasti sama terus ya, seharusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di kasus real life-nya berbeda gitu atau ada perbedaan di bagian button-nya yang nggak perlu dipaksakan jadi komponen. Nggak selalu segalanya harus jadi komponen kok. Kita bikin sini from create footer ya, .php. Paste di sini, dirapihin lagi, save. Oke, berarti ini untuk halaman create bisa dibilang udah kita bikinin yang komponennya. Tinggal kita implement komponennya. Kita copy paste aja ini yang require once ya. Terus yang tadi kita pindahin ke form create header ya, itu kita ganti jadi require once. Kemudian partnya bisa kita arahkan ke komponen tadi yang sudah kita buat ya. Jadi sini tinggal ganti komponen slash master data slash form create header atau nama komponennya ya. Begitu juga untuk buttonnya, karena buttonnya sudah kita jadikan komponen atau bisa dibilang file terpisah ya, kita bisa pindahin ke sini. Oh sorry, ini seharusnya formnya ngikut ya, jadi nggak bingung ya. Jadi formnya, tab pembuka formnya masuk ke header, kemudian tab penutup formnya masuk ke footer, jadi nggak membingungkan di bagian halaman create-nya ya, base-nya. Jadi ini formnya bisa kita hapus. Tag PHP require once ini yang nanti akan membungkus field-nya ya. Jadi nggak membingungkan cara bacanya ya. Mudah-mudahan. Karena aku biasa seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pikir, ini repot, kayaknya tag formnya mendingan dikeluarin dari komponen deh. Ya itu terserah. Tapi aku saranin sih tag formnya tetap dimasukin ya. Karena di tag form ini terdapat action, dan action ini nanti sifatnya juga akan dinamis gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bakal coba praktekin deh ya. Nanti ada bagian belakang. Oke, ini tinggal ganti jadi footer ya. Selesai. Itu berarti halaman create bisa dibilang sudah kita refactor. Kita lanjut ke index, sama kayak tadi ya. Kita lihat di sini kira-kira yang pasti ada dan hanya berbeda sedikit itu bagian mana. Yang pasti yang pertama ini kan, bagian tombol. Ini bisa diambil dari UI grid ya, dari kelas UI grid. Ini kita jadiin header. Teman-teman tandain deh kalau misalnya teman-teman bingung ya. Ini jadi komponen header. Terus tambahin juga di sini end of komponen header. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan masa bingung, bikin aja catatan kayak gini dulu. Terus kita lihat lagi tabelnya kan pasti berubah-berubah ya. Kolomnya, terus bagian bodinya juga pasti berubah-berubah ya. Nah, ada satu lagi di bagian T-body-nya. Untuk action button, kalau master data pasti cuma 3 kan ya. Cuma ada edit, show, sama delete gitu kan. Dan ini pasti nggak berubah-berubah. Paling yang berubah cuma URL-nya aja kan. Nah, itu bisa diakalin nanti. Nah, ini akan kita jadikan komponen juga ya. Ini bisa jadiin komponen action index button lah ya. Tulis saja begitu dulu. Nggak apa-apa. Terus di sini, end of component action index button. Terus di bagian peringatan atau notifikasi ya, datanya itu kosongan gitu. Ini kan juga termasuk komponen
komponen ya, karena dia nggak terlalu banyak perubahan ya. Jadi ini bisa kita jadikan komponen, misalkan no data notification komponen deh. Pokoknya ini cuma buat tanda doang, nanti kita hapus sih. Ini biar teman-teman kalau ngerasa bingung ya. Sekarang kita bikin lagi folder untuk deklarasi komponennya ya. Di master data tinggal klik aja, misalnya di sini halamannya index, jadi kita tinggal bikin index, kemudian bagian apa nih, komponennya apa nih, misalkan header, ya sudah kita kasih nama index.header.php seperti itu ya. Ini yang form trip di close dulu ya tabnya biar nggak bingung ya. Ini juga kita coba lihat di sini. Nah ini kan ada headernya nih, tinggal kita cut, kita pindahin ke index header yang udah kita buat ya, kita paste di sini, save, kemudian nanti kita tinggal require once di sini ya kan. Tapi itu nanti aja, kita bikin komponennya dulu, dan seharusnya ini nggak langsung di cut ya, supaya teman-teman nggak lupa juga nanti ya. Jadi biarin aja dulu di sini. Oke. Terus ada lagi komponen action index button. Ya sudah, tinggal bikin file baru, index action button.php site. Terus buttonnya kita pindahin ke sama, paste di sini, dirapihin, di tab aja, shift tab ya. Kalau mau mundur, kalau mau maju tinggal tab, nggak usah pakai shift. Oke, untuk komponen action button selesai. Tinggal no data notification. Ini kita tinggal bikin new file lagi, index no data aja lah ya, index with no data deh, atau udahlah index no data aja nggak apa-apa. Atau namanya kalau teman-teman mau ubah ngerasa kurang cocok nggak apa-apa, diubah aja. Ini kita tinggal copy, pindahin ke index no data, dirapihin, shift tab, selesai. Oke, tinggal kita implement ya. Ini kita tinggal ganti jadi require once, app view base-nya kita ubah jadi komponen master data index header. Ya, kemudian bagian action button-nya juga kita ubah. Nah, untuk yang index button ini kita nggak pakai require once ya, karena kalau pakai require once, ini kan ini di dalam looping ya deklarasinya ya. Nggak mungkin kita pakai require once ya, nanti buttonnya hanya muncul satu. Kalau nggak percaya cobain aja. Jadi di sini kita ganti jadi require, terus kita ganti jadi di sini index action button, selesai. Kemudian bagian no datanya juga sama ya, tinggal kita ganti lagi jadi index no data.php. Jangan lupa ya, ini juga lupa nih .php-nya. Bagian atas juga lupa deh .php. Oke, ini udah selesai untuk bagian halaman index. Tinggal kita lanjut ke bagian show-nya sekarang ya. Kita tutup dulu deh, biar nggak bingung ya. Sekarang kita lanjut ke halaman show. Nah, ini untuk halaman show juga ya. Ada header, kemudian untuk table bagian T-body-nya bisa dibiarin. Kemudian di data not found-nya ya, ini bisa kita jadiin komponen juga. Karena ini kan sama ya, seharusnya ya. Nggak ada perubahan banyak. Terus di bagian notifikasi konfirmasi hapus juga, ini bisa kita jadiin komponen ya. Kemudian bagian button-nya juga, untuk kembali sama hapus juga bisa ya kita jadiin komponen ya. Karena dia sifatnya yang berbeda, hanya URL-nya aja. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman nangkep ya konsepnya ya terkait pembuatan komponen ya. Yang kita jadikan komponen itu adalah seolah-olah yang akan kita buat secara berulang kali gitu loh. Dan itu hasilnya perbedaannya cuma sedikit gitu loh. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kenapa bagian T-body-nya nggak kita jadiin komponen? Ya karena itu bakal merepotkan. Karena TD, ibaratnya kolomnya ya, bisa dibilang kolomnya, itu kan tergantung database-nya ya. Dan tergantung apa aja yang mau ditampilkan kan. Bisa aja mungkin hanya nama mata pelajaran yang ditampilkan, kemudian teacher yang nggak ditampilkan, atau nama pengajar yang nggak ditampilkan. Itu kan jadi agak repot ya kalau misalnya kita jadiin komponen ya. Logiknya agak ribet lah. Jadi bagian T-body-nya nggak kita jadiin komponen. Jadi yang kita jadikan komponen hanyalah sebuah bagian front end yang perubahannya itu cuma sedikit antara halaman lainnya ya, khususnya untuk fitur yang memang flow-nya itu mirip ya. Ini kan teacher sama subjek kan benar-benar mirip ya, sama-sama master data gitu ya. Itu bisa kita lakukan gitu. Ini kalau misalkan nggak bisa dilakukan, nggak bisa dipecah jadi komponen ya, nggak harus memaksakan itu jadiin komponen gitu loh. Jadi opsional ya, mau melakukan ini atau enggak itu terserah. Tapi karena ini kasusnya benar-benar mirip, jadi ya kita coba implement komponen di sini. Oke, tinggal kita bikin di master data, bikin file baru namanya show.header ya, headernya. Terus di bagian sini, ini bisa di copy, pindahin ke show header, tinggal kita rapihin aja. Terus di bagian data not found ya, bikin file baru lagi, show data, show no data aja deh ya, .php. Kemudian di bagian ini, apakah Anda yakin dari div-nya bisa ya kita copy paste ya. Terus di bagian footer-nya ya, bagian tombolnya ini juga bakal kita ini nih ya. Sebentar, ini show no data, kayaknya sampai if aja deh ya, supaya nggak bikin bingung nanti ya. Oke, terserah deh mau dimasukin atau enggak bagian kondisi if-nya. Tapi kalau aku saranin sih masukin aja nggak apa-apa, karena itu termasuk bagian dari komponennya ya. Karena komponen ini bakal muncul ketika halamannya ini mengarah ke halaman delete ya. Terus kita bikin satu lagi bagian footer-nya ya.
master data, new file lagi, show footer.php. Paste, rapihin, selesai. Tinggal kita require once lagi. Gampang kan? Refactor cuma kayak gitu bang. Jadi ibaratnya kita merapihkan kode yang tadi kita buat biar lebih rapih lagi gitu loh. Ini kita ganti pathnya mengarah ke komponen master data show header. Oke. Kemudian bagian warningnya kita ganti. Oh sorry, kayaknya lupa .php lagi nih. Jangan lupa ya .php-nya karena harus show header diganti jadi show no data. Oke, ini kayaknya kita salah sedikit copy paste ya. Ini soalnya show no data itu bukan apakah Anda yakin menghapus data, tapi seharusnya data tidak ditemukan ini ya. Jadi kita tinggal ganti deh. Ini bisa kita rapihin. Nah, itu berarti masih kurang satu ya komponennya ya. Untuk bagian ini ya, apakah Anda yakin menghapus ya? Berarti ini require once-nya di copy lagi. Ini kita paste ulang ya. Kita ganti jadi show no data.php. Ini juga jangan lupa .php-nya. Oke, berarti kita bikin satu komponen lagi, namanya show confirm delete ya, .php. Kan sama, pasti sama terus ya, apakah Anda yakin ini? Ini tinggal kita taruh sini, rapihin lagi, save. Oke, berarti di sini tinggal php require once lagi. Kita ganti jadi show confirm delete. Terus bagian footernya, ini juga kita ganti jadi show footer. Oke, selesai. Ya, berarti bisa dibilang untuk subject, create, index, show udah kita refactor ya. Kita tes dulu, kita coba akses out browser ya. Oke, untuk index nggak ada masalah, ya action buttonnya ada. Untuk view-nya, oke, nggak ada error, kembali. Untuk edit juga nggak ada error, kembali. Untuk delete, oke, nggak ada error, aman ya. Tambah mata pelajaran juga aman ya. Berarti nggak ada masalah di bagian front end-nya. Kita nggak mungkin ya pakai unit test ya, karena ini refactornya berkaitan dengan front end, jadi kita nggak akan mainin unit test sama sekali di sini. Nah, sekarang komponennya ini kan masih spesifik ya, untuk hanya si modul subject aja ya. Sementara untuk teacher belum bisa dipakai. Jadi komponen ini seharusnya juga bisa dipakai untuk modul teacher. Karena ya, ini kan sama persis ya. Untuk kembali, hapus di bagian show footer ya kan. Jadi komponen ini harus bisa digunakan juga untuk modul teacher. Oke, ini tutup dulu biar nggak bingung ya. Kita tutup semua. Nah, supaya bisa digunakan juga pada modul teacher, kita perlu otak-atik sedikit ya di bagian controller ya. Tapi sebelum itu, kita bikin dulu folder baru namanya abstract. Kita bakal implementasikan abstract di sini. Kemudian bikin file baru namanya master data ya. Nah, abstract class-nya isinya seperti ini ya. Bikin aja modul undefined, kemudian header file undefined with view sama dengan true. Oke? Bikin aja begini ya. Silahkan di pause terus dibikin abstraknya di komputer masing-masing. Terus, setelah sudah dibuat, tinggal kita balik ke controller, yaitu di subject controller. Ya, kita otak-atik sedikit di sini. Kita deklarasikan abstraknya ya. Use abstract master data di sini. Oh, sorry, kurang app ya di bagian depannya ya. Kita pindahin ke atas ya, karena di sini abstrak yaitu A, berarti dia harus paling atas ya deklarasinya. Oke, tinggal kita extend dari subject control ke abstract master data. Selesai. Itu tahap pertamanya. Nah, di abstract master data ini kan terdapat 3 properties ya, yaitu modul, header view, dan with view ya. Nah, subject control ini berarti udah nggak perlu with view ini ya, karena sudah dideklarasikan lewat abstraknya master data. Tapi, kita perlu modul sama header view ini untuk diimplementasikan ke komponennya ya. Jadi, kita perlu deklarasikan 2 properti ini di dalam subject controller atau di controller master data lah. Modulnya kita ganti jadi subject, karena ini modul subject ya kan. Di routingnya juga kita kan deklarasikan route-nya si subject-nya subject ya. Jadi, kita kasih nama modul ini subject lah. Kemudian bagian header view-nya kita ganti jadi mata pelajaran. Oke. Nah, modul dan header view ini, 2 properti ini akan digunakan di komponen tersebut. Supaya apa? Supaya si teacher control nanti ketika dia sudah implementasi ke abstract master data, komponennya bisa dipakai di modul teacher ya. Sekarang kita coba implementasikan dulu 2 properti ini ke komponennya ya. Bagian view, komponen. Kita mulai cek satu-satu deh. Yang jelas kan ada modul dan header view ya. Di footer misalnya. Nah, ini kan di footer bisa kita lihat base URL-nya ke subject kan. Kita ganti jadi $this modul. Sehingga ketika nanti properti modul diubah, ya dia otomatis akan berubah juga kan nilainya. Jadi dia nggak akan mengarah ke satu halaman indeks saja, tapi bisa ke semua halaman indeks yang kita deklarasikan di properti modul. Ya, jadi komponen ini bisa dipakai di semua modul master data. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih konsepnya ya. Jadi this modul ini sifatnya adalah properti yang reusable di komponen ini. Dan komponen ini sifatnya juga reusable di seluruh modul master data yang sifatnya mirip seperti subject dan teacher. Mudah-mudahan teman-teman ngerti nih. Kalau nggak ngerti, ya coba-coba diulang-ulang lagi aja ya. Intinya sih reusable code lah. Kemudian bagian header, di sini juga kita ganti ya subject ini. Pokoknya yang berkaitan dengan nama modul kita ganti sekarang jadi $this modul. Oke? Jangan lupa titik ya, karena ini $this modul, di sifatnya properti. Subject kita hapus, $this modul, spasi titik, spasi, selesai. Ya.
Ini kepanjangan, ke bawahnya bisa kali ya. Nah, ini dirapihin begini deh, biar enak. Oke. Terus, nah ini kan ada tambah data mata pelajaran kan. Kan kita nggak mungkin ya pakai data mata pelajaran di setiap modul ya kan. Jadi kita ganti di sini jadinya titik $this header view. Ya, kalau nggak salah nama propertinya header view kan. Oke, di sini ada header view ya. Berarti kita ganti lagi di sini bagian ubah datanya juga mata pelajaran dihapus, ganti jadi titik this header view juga ya. Jadi komponennya benar-benar bisa dipakai di mana aja nih. Selama header view-nya kita deklarasikan dengan benar, ya kan? Nangkep nih ya konsepnya ya, mudah-mudahan ya. Lanjut ke index action button. Nah, ini juga ya, ini kan ada subject, subject, subject. Bisa kita ganti ya, tinggal kita ganti aja jadi property modul. Karena yang berbeda hanya URL-nya aja. Kalau teacher ya nanti teacher, kalau subject ya subject, tergantung nilai dari property modul ini. Lanjut ke index header. Di sini ada tambah mata pelajaran ya. Kita ganti di sini jadi buka tab PHP dulu. Kita langsung pakai sampai dengan ya, biar bisa langsung nge-echo this header view. Oke, kemudian bagian subjek kita ganti lagi jadi this modul titik. Kasih spasi, selesai. Ya. Kemudian index no data nggak ada ya, dia cuma raw HTML aja. Confirm delete juga sama, dia cuma raw HTML sama checking str contents delete ya. Kemudian bagian footer, oke ini ada URL, bisa kita ganti ya. Ini yang atas dulu deh, this modul. Yang bagian sini juga subjeknya hapus, this modul titik spasi. Selesai. Ini show header. Nah, ini ada detail mata pelajaran ya. Kita ganti jadi buka tab PHP dulu. Yang sama dengan ya. Jangan PHP gini, sama dengan aja. This header view. Kemudian bagian show no data, ini nggak ada ya, cuma raw HTML aja. Saya tutup. Tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Oke. Jadi bisa dibilang komponennya sudah menjadi dinamis. Ya, kita coba cek dulu ke browser ya. Siapa tahu ada error, kita cek lagi tambah mata pelajaran, aman ya. Kemudian kita lihat lagi bagian detail, aman, bagian edit, aman, bagian hapus, aman ya. Berarti nggak ada masalah ya. Sekarang kita implementasikan komponennya ke modul teacher. Masih sama ya caranya kayak tadi ya. Kita mulai dari teacher controller dulu, tinggal kita use app abstract master data, kemudian kita extend feature controller kita ke master data. With view-nya kita hapus, terus di bagian ini kita copy modul header view-nya, kita deklarasikan ulang atau override ya di teacher controller-nya. Modulnya kita ganti jadi teacher, header view-nya kita ganti jadi pengajar deh ya, jangan guru, pengajar aja deh ya. Sekarang kita ke view-nya teacher. Di sini ada view teacher, kita mulai dari halaman create dulu deh ya. Ini aku coba masuk ke mode sandingkan ya. Samping-sampingan gini ya, jadi biar teman-teman nangkep. Terus di subjek sebelah kanan. Oke, nah kita tinggal implementasikan aja komponennya sesuai yang kita implementasikan di modul subjek. Ini kita tinggal copy aja nih requirements-nya nih. Dengan form create header misalnya. Nah kita ingat-ingat form create header itu dari nomor 3 sampai balik ke 9 ya. Teman-teman harus ingat nih, tadi mana aja yang bagian HTML-nya kita jadikan komponen. Jangan sampai teman-teman salah hapus HTML-nya ya. Kita ganti di sini jadi require one saja. Ini kita copy aja deh ya. Terus di bagian bawahnya ini aku matiin dulu deh. Kemudian di bagian bawahnya ada satu lagi footer ya namanya ya. Ini kita tinggal copy paste lagi aja. Di bagian footernya itu dimulai dari button, dimulai dari penutup tag form sampai button ya kan. Ini tinggal kita paste aja, rapihin, mundur tab sekali ya, biar sejajar tag PHP-nya. Oke. Nah, itu untuk halaman create. Ya, kita lanjut, buka lagi Explorer-nya, masukin index ke sebelah kiri, tutup create-nya, masukin index dari subject ke sebelah kanan. Jadi modul teacher sebelah kiri, modul subject sebelah kanan ya. Tutup lagi Explorer-nya. Ini catatan komponen header-nya kita hapus ya, karena aku bilang nggak perlu sih. Aku yakin teman-teman sudah paham sih. Requirements-nya kita copy bagian header-nya dulu. Ini sampai sisa strip ke table aja ya. Berarti UI grid. Sampai sini bisa diban, paste aja, kasih tab sekali biar rapi. Kemudian bagian action index button juga ya. Ini dari dari TD sampai TD ya. Berarti ini kan ini yang perlu kita buang ya. Kasih tab sekali, selesai. Kemudian bagian no data notification-nya. Dari tag L sampai tag NIF ya. Ini berarti bisa dibuang yang bagian sini. Oke, nggak perlu kasih tab biar rapi. Nah, untuk indeks selesai. Buka lagi. Lakukan sekali lagi di bagian show ya. Terus yang show subject taruh sini. Oke, kita terapkan lagi komponennya ya. Bagian header-nya dulu. Berarti detail guru ini bisa kita ganti ya.
Kita kasih tab sekali biar rapi. Terus di bagian bawahnya, oke, data itu ditemukan dulu ya. Itu yang ini, show no data. Ini bisa kita paste di sini. Terus bagian confirm delete sama show footer ya. Ini tinggal kita copy lagi aja. Terus berarti dari sini sampai NF sini ya. Table, oh ya, betul sih. Berarti ini bisa dipaste aja. Udah, selesai. Komponennya udah ke-implement ke modul subject dan teacher. Ya, kita coba tes dulu deh, ya modul teacher ya. Ini kita pindah ke teacher. Oke, untuk indeksnya aman. Bagian show-nya aman. Bagian edit-nya juga aman. Bagian delete juga aman. Tambah pengajar juga aman ya. Nah, kita lihat ya. Tambah data pengajar ya kan. Kalau kita balik ke subject, tambah data mata pelajaran ya kan. Nah, itu yang disebut dengan reusable code ya. Kita bikin sebuah komponen yang bisa diulang atau bisa digunakan kembali ya di modul lainnya gitu loh. Itu yang disebut dengan reusable code ya. Padahal kan sumbernya sama ya. Bagian show ini atau kita coba samain deh. Tadi kan kita lihat halaman create ya. Nah, halaman create bagian teacher, kemudian aku taruh sini ya, bagian subject ya. Nah, itu tuh sama-sama lewat komponen master data form create header gitu kan. Satu file yang sama gitu loh. Tapi karena kita udah buat komponen itu jadi suatu hal yang dinamis atau memiliki nilai yang dinamis, jadinya komponen ini bisa digunakan di lebih dari satu modul ya. Jadi konsep reusable itu seperti ini ya. Dan harapannya memang kita ngoding itu selalu menggunakan cara ini gitu loh. Jadi kita bisa menerapkan DRY atau singkatan dari do not repeat yourself. Buat sebuah komponen, meskipun komponen itu kecil, ya kayak bagian tadi ini, kalau kita lihat bagian mana tadi. Nah, ini kan sedikit ya komponennya, cuma 5 baris ya. Tapi tetap 5 baris ini akan kita gunakan di banyak halaman gitu loh. Atau lebih dari satu halamannya gitu yang akan mengimplementasikan komponen ini. Itu boleh banget melakukan hal ini gitu loh. Selain kita mangkas kode dari 5 baris jadi 4 baris, jadi 1 baris, itu kan lumayan banget ya impactnya ya, mengurangi 4 baris gitu kan berarti. Dan kodenya juga mudah-mudahan sih ini jatuhnya bisa dibilang lebih ke readable ya. Kalau misalkan ini, oh berarti bagian headernya ada di file ini ya, app view komponen master data, kemudian form create header gitu kan. Nah nanti ketika kita akan bikin modul baru misalnya, dan itu masih master data gitu loh, kita kan nggak perlu ngubah banyak kan. Form create header sudah dinamis sifatnya. Kita nggak perlu ngubah itu lebih banyak lagi. Kita cuma perlu ubah field-nya aja, yang nama mata pelajaran ini, kemudian ID pengajar ini. Kan jatuhnya kerjaan kita jadi berkurang ya. Kita nggak perlu ngubah banyak kode, kita cukup ubah yang memang harus diubah gitu loh. Dan itu benar-benar membantu banget sih dan bisa menghemat waktu ya. Nanti kita lihat ya implementasinya ketika kita sudah mulai bikin modul baru ya, dan masih bersifat master data, itu nanti bakal enak banget ya, bakal cepet banget seharusnya ya. Karena kita udah bikin komponen bagian front end-nya. Ya, jadi untuk video kali ini kita coba refactor front end-nya dulu. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti atau ada yang kurang jelas, coba tonton ulang lagi videonya atau coba tanya di komentar ya. Insya Allah aku jawabin terus sih. Selama aku masih aktif di YouTube ya. Jadi video ini kita cuma refactor bagian front end-nya aja. Kita bakal lanjut refactor bagian controllernya ya. Kalau di sini dilihat feature controller sama subject controller, aku sandingkan ya. Ini masih banyak banget ya yang mirip-mirip gitu ya. Nah nanti kita bakal coba juga refactor ini supaya ya nggak terlalu banyak ya yang kita copy paste dan kita lakukan berulang kali ya. Kita lanjut refactor controllernya di video selanjutnya.